Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daeng Novel Firjatullah. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kekayaan intelektual, khususnya di bidang hukum merek. Apa itu merek? Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, memiliki daya pembeda, dan dapat digunakan di bidang barang dan jasa. Nah, baik itu berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi, entah itu tiga dimensi, baik berupa suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Nah, dalam merek minimal terpenuhi tiga unsur. Yang pertama adalah dapat ditampilkan secara grafis, kemudian memiliki daya pembeda, dan digunakan di bidang jasa dan barang. Perkembangan hukum merek di Indonesia. Nah, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, di tahun 1895, undang-undang merek yang digunakan adalah undang-undang merek Nederland East Indies. Kemudian, lahir undang-undang baru di tahun 1912 tentang undang-undang Reglement Industriale Eigendom yang mengatur tentang hak milik perindustrian. Nah, di undang-undang tersebut hanya mengatur tentang merek biasa, tidak ada merek terkenal. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Nah, ketika Indonesia telah merdeka, baru lahirlah Undang-Undang merek di tahun 1961. Nah, undang-undang ini menggantikan undang-undang Belanda yang sebelumnya yang kita anut sampai dengan tahun 1961. Karena apa? Karena sesuai dengan asas konkordansi. Jadi negara jajahan itu menerapkan hukum daripada negara penjajah. Nah, kemudian di tahun 1979 lahirlah Kepres nomor 4 tahun 1979 tentang ratifikasi atas Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Nah, jadi Indonesia meratifikasi Paris Convention melalui Kepres nomor 4 tahun 1979. Nah, kemudian di tahun 1992 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Nah, undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya. Kemudian di tahun 1994 lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan daripada WTO. Nah, jadi di tahun 1994 Indonesia bergabung kepada WTO pada putaran Uruguay. Nah, kemudian di tahun 1997 lahirlah Kepres nomor 15 yang merupakan perubahan atas Kepres nomor 4 tahun 1979 yang merupakan tentang pengesahan Paris Convention. Nah, jadi ada perubahan di tahun 1997. Kemudian lahirlah Kepres juga di tahun 1997 adalah Kepres nomor 17 tahun 1997 tentang ratifikasi Trademark Law Treaty. Nah, kemudian di tahun 1997 juga lahirlah sebuah undang-undang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1992 tentang merek. Nah, jadi adanya perubahan daripada undang-undang merek sebelumnya. Kemudian di tahun 2001 lahirlah undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Nah, undang-undang ini menggantikan undang-undang nomor 14 tahun 1997 dan undang-undang nomor 19 tahun 1992. Jadi di sini sudah mulai dikenal beberapa ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik karena sudah lahirnya WTO. Jadi di tahun tersebut kita sudah mulai menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada pada WTO khususnya dalam perihal TRIPS. Nah, kemudian di tahun 2016 lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sampai saat ini telah lahir 5 undang-undang hukum merek di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang merek dan indikasi geografis yang saat ini menjadi acuan hukum merek di Indonesia. Nah, apa saja prinsip-prinsip hukum merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis? Yang pertama adalah prinsipnya bahwa menganut sistem first to file, artinya pendaftar pertama yang diakui sebagai pemegang merek. Nah, meskipun pendaftar pertama yang diakui sebagai pemegang merek, ketika ada orang atau subjek hukum lainnya yang merasa keberatan atas merek tersebut, dapat melakukan mekanisme keberatan ketika merek sedang diajukan, atau dapat mengajukan mekanisme gugatan atas merek tersebut. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah confusion, bahwa merek yang didaftarkan tidak boleh menyebabkan kebingungan di masyarakat. Jadi merek yang didaftarkan harus mengandung unsur yang jelas dan tidak membuat masyarakat menjadi bingung. Nah, prinsip selanjutnya adalah cepat. Jadi dalam mekanisme upaya hukum ataupun mekanisme peradilan di dalam litigasi merek ini tidak ada yang namanya upaya hukum banding. Jadi langsung kepada upaya hukum kasasi. Nah, kemudian bahwa undang-undang merek ini menganut prinsip teritorialitas, artinya adalah pelindungan hukum ini hanya mendapatkan perlindungan di mana merek tersebut didaftarkan. Artinya ketika merek A didaftarkan di negara A, maka merek A hanya akan mendapatkan perlindungan di negara A, tidak dengan negara B, C, dan D. Nah, namun karena Indonesia juga bagian daripada Madrid Protokol, jadi Madrid Protokol adalah protokol yang bagaimana mendaftarkan merek di seluruh dunia. Artinya merek A itu dapat didaftarkan di negara B dan C tanpa perlu merek A itu datang ke negara B dan C ataupun D. Jadi merek-merek ini dapat didaftarkan hanya melalui DJKI, melalui Dirjen Kekayaan Intelektual di Indonesia misalnya, untuk mendaftarkan merek misalnya di Rusia dan semacamnya. Nanti ada studi kasus yang akan saya jelaskan. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah konstitutif, artinya merek baru dapat diberikan perlindungan ketika merek ini telah didaftarkan. Baru dapat diberikan perlindungan. Ketika merek tidak didaftarkan, maka tidak ada perlindungan atasnya. Kemudian menganut prinsip delik aduan. Nah, di undang-undang ini menganut mekanisme delik aduan. Pembagian merek menurut undang-undang. Nah, merek menurut undang-undang ini bagi dua. Yang pertama adalah merek dagang dan merek jasa. Nah, merek dagang adalah merek-merek yang ada pada barang yang diperdagangkan, misalnya mobil dengan merek McLaren, misalnya Honda dan semacamnya. Nah, kalau merek jasa adalah merek-merek yang bergerak di bidang perjasaan, misalnya jasa di bidang transportasi ataupun di bidang delivery seperti DHL, JNE, Tiki, ataupun di bidang-bidang jasa ekspedisi ataupun bidang-bidang jasa seperti Bank BRI dan semacamnya. Nah, jadi dibagi dua, ada di bidang merek dan di bidang jasa. Namun juga ada yang namanya merek kolektif, artinya adalah pergabungan antara dua merek tadi. Nah, misalnya kayak Melinda kolektif Max, yang dimana di Italia itu Melinda kolektif Max itu dia mencakup lebih daripada 5.200 merek di seluruh dunia tentang koperasi begitu. Merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak apabila merek itu mengandung 6 hal. Yang pertama adalah dia bertentangan dengan ideologi negara, dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan moralitas, dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, itu tidak bisa didaftarkan. Kemudian juga dia itu apabila merek itu identik dengan merek yang lainnya. Jadi ketika satu merek didaftarkan ternyata dia identik dengan merek yang lainnya, itu tidak bisa didaftarkan. Nah, kemudian juga apabila merek ini menyesatkan, artinya dia sulit dibedakan tentang asalnya dari mana, kualitas jenisnya seperti apa, ukuran, macam, dan tujuannya itu apa, itu membuat masyarakat menjadi bingung dan membuat masyarakat menjadi tersesat. Itu tidak boleh didaftarkan dan akan ditolak. Kemudian juga tidak sesuai. Nah, jadi kualitas, manfaat, dan khasiat dari barang itu harus tercantumkan dengan jelas. Misalnya ketika seseorang menjual produk ataupun mencantumkan merek makanan, maka yang dicantumkan adalah khasiat tentang makanan itu, tidak boleh misalnya khasiat obat-obatan. Jadi tidak sesuai antara merek yang didaftarkan dengan khasiatnya gitu. Yang didaftarkan adalah merek makanan, tapi ternyata khasiatnya dia lebih ke arah pengobatan dan semacam itu, tidak boleh didaftarkan. Dan kemudian
merek susah untuk dibedakan, artinya dia tidak ada daya pembeda, dia tidak ada kekasan antara satu merek dengan yang lainnya, itu tidak bisa didaftarkan dan akan ditolak. Kemudian juga apabila merek-merek ini merupakan daripada nama umum, misalnya seperti lambang lambang milik umum ataupun nama-nama badan hukum yang ada di kalayak umum gitu, itu tidak bisa didaftarkan. Jadi ada 6 hal yang membuat merek tidak bisa didaftarkan. Yang pertama adalah apabila dia bertentangan, kemudian dia identik, kemudian dia menyesatkan, kemudian dia tidak sesuai, kemudian dia tidak dan dia kemudian dia susah dibedakan, dan dia tuh menganut unsur-unsur nama umum, itu tidak bisa didaftarkan dan akan ditolak. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak merek dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan mengajukan gugatan perdata, yang kedua adalah dengan mengajukan tuntutan pidana, atau mekanisme yang ketiga adalah alternatif dispute resolution, artinya bisa melakukan mekanisme non litigasi, yang dimana litigasi melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana, kemudian secara non litigasi dengan melakukan misalnya mediasi, negosiasi, ataupun kesepakatan lainnya di luar pengadilan. Salah satu sengketa hak merek terkenal di Indonesia adalah sengketa hak merek di tahun 2015, yaitu kasus merek Cap Kaki 3. Jadi seorang warga negara Inggris bernama Russell Finch sebagai penggugat itu mengajukan gugatan kepada pemegang merek terdaftar di Indonesia logo Cap Kaki 3, karena dia beranggapan bahwa logo Cap Kaki 3 ini memiliki kesamaan dengan lambang negara Isle of Man. Jadi karena unsur kesamaan dan identik tadi, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa membatalkan hak merek yang dipegang oleh pemegang merek terdaftar di Indonesia, itu Cap Kaki 3. Salah satu sengketa merek terkenal yang pernah terjadi di Indonesia adalah sengketa hak merek lambang ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dengan perusahaan asal Rusia Incomtesnab. Jadi Incomtesnab ini diduga kuat menjiplak lambang daripada logo Universitas Teknologi 10 November. Jadi kalau misalnya ITS itu menggunakan warna biru muda, sedangkan Incomtesnab ini menggunakan warna biru tua, dan sangat identik lambang dan semuanya. Dan akhirnya ITS mengirimkan surat kepada perusahaan asal Rusia ini untuk menanyakan klarifikasi, dan akhirnya ditempuhlah metode yaitu namanya alternatif dispute resolution, artinya tidak melalui mekanisme litigasi. Jadi ITS mengirimkan surat kepada Incomtesnab meminta klarifikasi, dan ternyata Incomtesnab membenarkan bahwa mereka itu menjiplak daripada logo ITS dikarenakan salah ketika mereka memesan logo, artinya ada kesalahan di sana ketika mereka itu memesan logo di awal. Nah, kemudian mereka menjanjikan dalam kurun waktu 2 minggu akan menggantikan logo tersebut. Dan ternyata perusahaan asal Rusia itu jujur dan menepati janjinya untuk mengganti logo tersebut, dan akhirnya sampai saat ini sengketa itu telah selesai. Maka analisis kasus antara sengketa merek ITS dengan Incomtesnab perusahaan Rusia tadi adalah perlu diingat bahwa prinsipnya adalah first to file, artinya merek yang diakui adalah merek yang sudah didaftarkan pertama. Artinya siapa yang mendaftarkan pertama, dia diakui sebagai pemegang merek. Nah, ITS sudah mendaftarkan mereknya di tahun tersebut, artinya dialah yang diakui sebagai pemegang merek. Nah, namun ternyata apabila suatu saat ditemukan bahwa ternyata merek yang didaftarkan pertama tadi itu menjiplak merek lain, entah itu di negara manapun, maka dapat dilakukan pembatalan tadi. Nah, itulah yang kemudian ITS ajukan ke negara Rusia untuk meminta pembatalan merek perusahaan Incomtesnab tadi. Atau ITS bisa melakukan mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme hak prioritas, artinya hak prioritasnya adalah hak yang diberikan dalam keanggotaan WTO. Jadi hak yang diberikan bagi pendaftar merek untuk mendaftarkan mereknya di negara lain tanpa perlu dia datang ke negara tersebut. Jadi bisa hanya datang kepada DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual. Apalagi kita juga sudah tergabung daripada Madrid Protokol tadi, artinya pendaftaran hak merek di seluruh dunia itu dimudahkan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah adanya prinsip konstitutif, artinya perlindungan ini baru dilindungi
ketika itu sudah didaftarkan. Nah, ketika itu tidak didaftarkan, itu tidak akan dilindungi. Yang kedua adalah perlu diingat mekanismenya adalah ataupun prinsipnya adalah teritorialitas. Artinya sebenarnya ITS hanya mendapatkan perlindungan di Indonesia, tidak di Rusia. Namun karena keuntungan tadi kita bergabung daripada Madrid Protokol dan juga anggota WTO, kita memiliki keuntungan untuk mendaftarkan merek kita di negara lain, dan itu akhirnya membuat Incomtesnab tidak ada peluang untuk menjadikan ITS itu adalah logo daripada bagian perusahaan mereka begitu.